baghtatan wa antum la tas'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, mesti dalam footnote-nya ada kata Al-Quran. Benar Pak Jul? Coba lihat ya, dalam surat, ya betul kan? Ada kan? Ada catatan kakinya di situ ya. Maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian ayat 56-nya, antaqulan nafsu ya hasrata ala farrattu fi dambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku. Nah, kebaca? Agar orang tidak mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah ini. Satu. Kemudian ayat berikutnya, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Sampai hari ini banyak yang kita dengar nih alasannya di dunia ini. Coba kita terjemahkan ini. Atau agar jangan ada orang yang mengatakan kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Petunjuk itu sudah ada sama kita. Mau alasan apa lagi? Petunjuk yang kita tiap hari minta kepada Allah itu ada di hadapan kita kok, yang bisa memberikan jalan yang lurus tadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, mas, sholat mas, mari kita melakukan hal-hal yang memang diperintahkan Allah dan Rasulnya, apa kata mereka? Nanti aja kalau saya dapat petunjuk. Mau cari petunjuk di mana lagi? Hah? Nanti ada orang yang nggak sholat, kalau diajak lagi tunggu petunjuk dia. Nanti aja kalau saya dapat petunjuk gitu ya. Pernah dengar nggak? Tapi kalau dia ajakin ngaji ya, kalau kadang-kadang juga diajakin ngaji ya, nanti aja mas kalau saya dapat petunjuk gitu ya. Sampai kapan mau tunggu petunjuk? Petunjuk itu sudah ada di hadapan kita sekarang. Yang kita baca setiap hari itu adalah petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apalagi petunjuk? Sudah ada di hadapan kita. Ya, manusia secara keseluruhan sudah diturunkan petunjuk. Oleh karenanya di sini penyesalan. Yang terakhir, penyesalan ayat yang ke-58 tadi, au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Agar jangan ada yang berkata ketika dia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Mungkin nggak kira-kira kalau sudah di sana kembali? Enggak. Itu udah terlalu jauh. Mungkin nggak masuk kubur bisa balik lagi? Itu juga masih jauh. Mungkin nggak sakratul maut bisa balik lagi? Nggak bisa. Ya. Ada yang masih dekat, yang kemarin awal pembicaraan kita ya, ketika mau mati baru mereka katakan beri waktu sedikit, tapi kata Allah nggak bisa kan? Berarti tahapan pertama ketika menghadapi sakratul maut, mereka minta supaya dikembalikan, jangan mati dulu. Kemudian orang yang sudah masuk ke kubur, mana mungkin? Itu hanya perkataan saja. Mereka sekarang tersimpan di alam barzah. Mana buktinya? Wah, perlu bukti ya. Iya. Kalau perlu bukti nantilah sama-sama kalau sudah ke sana. Memang mau cari bukti di mana? Orang tiap hari kita ngantar orang mati kok. Hah? Nonton filmnya bangkit dari kubur. Astagfirullah. Mana ada? Ini kan produk-produk orang-orang kufar yang kita lihat ini sebenarnya. Mana ada orang bangkit dalam kubur, terus jadi pocong, terus datang ke rumah, nakutin orang. Gitu ya. Sampai hari ini masih bermasalah di umat kita. Kalau pocong nggak dibuka, kalau lagi ngubur itu nanti malamnya datang ke rumah. Astagfirullah. Ini pemahaman dari mana ini? Maka orang takut.
pernah terjadi di satu daerah, ya itu pernah, kalau mau di browsing itu pernah terjadi itu. Ya, memang tidak ada sebenarnya perintah untuk buka tali pocong itu, tapi karena masyarakat kalau urfin sudah seperti itu, kalau nggak dibuka itu jadi pocong. Ya udah buka aja Mas, ya buka aja. Ya. Sampai dibongkar itu, kuburannya dibongkar dan kemudian dibuka, baru katanya tenang itu pocongnya pulang. Astagfirullah. Ini pemahaman dari mana Mas? Masya Allah, ya. Nah oleh karenanya kita bisa lihat yang sudah masuk kubur tadi, alam barzah. Kita tahu alam barzah, ya. Memang Allah sebutkan barzah dalam itu. Barzah itu apa sih gitu? Karena laut juga disebutkan ada barzah, dinding, ya, antara laut yang satu dengan laut yang dua itu juga ada barzah, ada dinding. Tapi sekarang yang saya maksud adalah alam kubur itu juga ada dinding. Dinding yang membatasi antara kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Nggak bisa orang masuk kubur terus balik gitu. Nggak ada cerita begitu. Nggak ada yang jadi pocong. Ya. Terus lompat-lompat gitu jadi pocong gitu. Nah, udah gitu difilmkan, terus ditonton orang-orang Islam kita ini. Udah tuh nggak bisa tidur gara-gara lihat pocong. Astagfirullah. Ini mentalnya seperti apa sih iman kita ini? Masih percaya yang begitu? Akhirnya setan membenarkan prasangka manusia. Surat 23 ayat 100, coba kita lihat. Surat ke-23 ayat 100. Ini ayat untuk yang percaya pocong. Ruh itu nggak ada yang gentayangan, ya. Yang gentayangan itu setan. Mana ada ruh gentayangan? Ruh itu sudah dipegang Allah, ya sudah kembali kepadanya. Mana bisa dilepasin lagi? Lagi tidur aja udah dipegang, apalagi lagi mati gitu. Antum kalau lagi tidur juga ruhnya udah hilang. Ya cuma belum mati. Betul ya? Iyalah, kalau mati ya udah nggak kembali kan gitu. Kata siapa? Baik, kita baca dalam surat 23 ayat 100 tadi ya. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada kata barzakh. Ya, ini sebenarnya ada ayat sebelumnya sih sebenarnya. Ayat sebelumnya ini kalau nggak dibaca nggak nyambung. Ya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Demikian keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada mereka, salah seorang di antara mereka berkata, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Kemudian ayat berikutnya bicara masalah kubur. Ya, pertama ketika datangnya kematian kepada mereka. Ini ada footnote-nya juga kayaknya ya. Ada nggak Pak Jul? Coba. Kalau nggak ada nanti seusai ini ambil aplikasi yang ada footnote-nya. Maksudnya ya, mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan baru, yaitu kehidupan di dalam kubur. Iya. Mengatasi antara dunia dan akhirat. Betul. Ya kan? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, hayalan saja itu, nggak mungkin. Ya. Dan di hadapan mereka ada dinding. Di sini ditafsirkan dinding. Ada ayat lain juga, ada kata barzah, ada kata dinding. Ya. Sampai hari mereka dibangkitkan. Sampai kapan? Sampai sangkakala pertama ditiup. Bangkit semua kan? Mati dan kedua, tiupan kedua sudah bangkit dan berkumpul kan gitu. Hari berbangkit mesti diartikan sampai hari kiamat. Jadi kalau kita sekarang yakin dengan ayat ini, ya nggak usah percaya ada pocong.
Ya, ada pocong keluar, maksud saya, pocong keluar datang ke rumah gitu. Terus nanti lihat siapalah yang datang itu orang-orang mati itu katanya, maka disuguhkan sesuatu kepada mereka. Itu yang datang setan, ya. Cuma bisa menyerupai seseorang yang memang yang ditakuti bisa biasanya gitu ya. Nanti datang orang mati katanya, itu kan pernah heboh juga beberapa saat yang lalu ya. Ada salah seorang ustadz lah, saya nggak sebut namanya. Ya, setelah ustadznya mati terus katanya dilihat datang gitu. Betul nggak? Ya antum jangan pura-pura nggak tahu nanti. Ya, ya kan? Terus datang ke rumah pengen lihat gitu. Gak ada cerita begitu. Ruh itu sudah kembali kepada Allah, sudah disimpan oleh Allah. Satu dinding yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Gak bisa balik lagi ya. Sudah cukup ya. Ya, karena sudah disuruh cukup, saya cukupkan. Gitu. Gitu. Ya, kalau dilepasin habis waktu. Jadi hari ini kita hanya berbicara satu ayat lagi harus ditambah. Ini cukup apa nggak cukup harus ditambah dalam surat 6 ayat 27. Udah, habis itu sudah. Ya, surat Al-An'am ayat 27 kepada poin yang kelima. Jadi yang tersisa masih 3 lagi. Insya Allah yang akan datang. Kan semuanya 8. 3 pertama, 2 hari ini, 3-nya insya Allah kalau masih bertemu saya. Ya, insya Allah. Baik, kita baca dalam surat 6 tadi ayat yang ke-27, sama-sama buka. Walau tara idzu wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina rabbana wa nakuna minal mu'minin. Ya, dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka lalu mereka berkata, sekiranya kami dikembalikan ke dunia, ya, dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, sekiranya kami dikembalikan dunia, pasti deh kami ikutin semuanya, kami gak bakal mendustakannya ya. Ya, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan, menyedihkan, tapi manalah mungkin ya, nggak mungkin kan? Nah, jadi hari ini untuk membantah orang yang masih merasa ruh gentayangan, nggak ada. Ya, ruh itu kalau kegentayangan itu bukan pemahaman Islam. Ruh sudah disimpan oleh Allah. Nanti dibaca aja satu ayat lagi kalau mau, surat 39 ayat 42. Catat semua. Ya, surat 39 ayat 42. Makanya kalau lagi mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya kan? Dengan nama Allah aku mati. Jadi mati dulu baru hidup. Jadi orang tidur itu udah mati. Orang kata Allah begitu. Surat 39 ayat 42. Udah, silakan yang mau tanya. Jadi ruh nggak ada yang gentayangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.